Apa sih tantangan yang paling besar selama ini dalam karir Bro Dede? Ya, setiap zaman ada tantangannya. Waktu remaja, tantangan terbesar adalah menentukan pilihan. Kuliah atau main film. Zaman berikutnya, tantangannya lagi ketika sudah menjadi aktor dan sebagainya. Saya mau menjadi yang mana? Nah, menentukan pilihan itulah saya cukup lama dan prosesnya berat. Saya kepengen jadi bintang action. Waktu itu tahun 80-an. Tapi nasib tidak mengarahkan saya ke situ. Saya punya ratusan kontrak episode yang saya harus bermain jadi romantic komedi. Semua saya jalanin, tapi it's not me. Halo, hari ini saya dapat kesempatan ketemu orang hebat dan thank you banget Bro Dede untuk kesempatannya. Ya, sama-sama Coach. Jadi kita habis ngobrol-ngobrol di IG, lalu kemudian dapat undangan khusus untuk kita ngobrol-ngobrol di YouTube. Wow, mantap sekali. Thank you. Ini sepertinya kita boleh lepas masker nih atau Ya, karena kita jaraknya sudah lebih dari 1 meter. lebih dari 1 meter ya? Kayaknya Harusnya boleh aman. lah gitu. Insya Allah aman lah. Udah swab test kan? Udah, udah. Belum lagi ada air purifier di sini ya. Jadi kita Oke. boleh copot ya. Iya, Baik. thank you. Thank you. Nah, jadi gini Bro Dede. Satu hal yang saya penasaran sama Bro Dede nih. Itu kalau bicara tentang kisah Bro Dede, saya dengar dulu pernah bangkrut dan juga sempet maksudnya mengalami berbagai macam perpindahan karir dari aktor, kemudian juga wakil gubernur di mana eksekutif ya, terus sekarang ke legislatif, belum lagi juga pernah jadi pembisnis. Itu gimana? Emang bener seperti itu? Karena banyak banget kelihatannya nih. Ini kalau ngeceknya di Wikipedia biasanya dapatnya cuma segitu gitu. Bener, makanya karena Iya, ngecekin di iya. Wikipedia lewat Google, dapetnya Iya. segitu doang. Oke, jadi gini saya cerita flashback dulu lah ya. Flashback. Memang betul saya menjadi pemain film itu sejak tahun 84. Sebetulnya kalau mau diurut-urut lagi ibu saya bintang film. Nah karena ibu bintang film dari kecil saya usia 8 tahun itu sudah diajak main film. Oh, Jadi peran anak-anak ya kan. Terus kemudian ya pokoknya zaman dulu tahun-tahun 70-an itu kan orang bikin film, bikin segala macam, ada peran anak-anak, ibu saya main pasti saya ikut main. Seingat saya tahun 72 saya udah main film, judulnya Di Madu, 72. tahun 72. Jadi usia saya masih baru 6 tahunan sekian. Ibu saya main film Di Madu, saya dan kakak saya diajak main jadi anaknya. That's the first time saya tahu dunia film. Jadi bukan catatan si Boy ya? Bukan, itu kan catatan si Boy saya main sebagai pemain sendiri, bukan dari keluarga, bukan. Nah, dalam perjalanan itu saya banyak sekali diajak main dalam film-film yang butuh figuran anak kecil, kira-kira gitu. Jadi kalau sekarang ada teater koma ya, bukan teater koma, teater Ananda kalau nggak salah ya. Pernah terkenalkan dulu teater Ananda tuh. Nah, saya dulu ikut teater-teater gitu juga, teater anak-anak. Dari kecil. Dari kecil ikut teater anak-anak. Ya bermain lah. Kebetulan bapak saya itu direktur di Taman Ismail Marzuki. Tim. Jadi tim itu selalu ada namanya pagelaran-pagelaran teater besar, teater kecil, ada W.S. Rendra, ya macam-macam. Nah, teater kami ini sering dapat kesempatan menjadi peran-peran pengisi sebelum mereka yang besar-besar main. Oh, I see. Gitu. I see. Jadi dunia panggung bagi saya udah kayak ya udah bagian dari sehari-hari lah. Baik, baik, baik. Nah sehingga tahun
81, tepatnya saya mulai SMA lah ya. Saya udah kepengen banget jadi bintang. Dan pilihan saya pada saat itu adalah menjadi bintang seperti Bruce Lee. Bruce Lee? Bruce Lee. Saya mengidolakan banget Bruce Lee. Saya pengen banget jadi Bruce Lee. Maka yang saya kejar itu bukan film-film drama, bukan film, tapi film action. Nah, pada saat tahun 80-an itu, yang main action tuh ya Barry Prima, Advent Bangun, macam-macam lah pada saat itu ya. Ketika mereka syuting, saya kejar. Jadi mereka syuting di mana kita dengar, kejar. Terus kemudian my big break pertama, saya kebetulan ikut silat pada saat itu, kita masih SMA lah. Tiba-tiba perguruan saya ini mendapat order untuk ikut berperan di film 5 Cewek Jagoan. Kayaknya pernah dengar. Pernah dengar lah ya. Betul. Ada Dana Christina dulu, ada zaman-zaman itu lah. 80 berapa lah gitu ya. Jadi buat Anda yang udah pernah dengar, Anda itu bukan milenial, tapi kolonial ya. Nah, tahun-tahun itu kemudian saya menjadi figuran di film-film action. Sering banget itu jadi figuran. Jadi saya ikut agensi lah. Namanya agensi figuran. Tapi saya bukan agensi figuran yang film biasa, yang action, sengaja. Sengaja milih yang action. Jadi saya pernah menjadi penjahat, rombongan penjahat. Bukan jagoan doang. Kan figuran, bos. Iya kan? Saya waktu itu adegan dengan, saya lupa. Mungkin bukan Jotrudi, ada karateka terkenal juga saya lupa ya. Jadi adegan, Jotrudi kalau nggak salah ya, Jotrudi. Nunggunya udah lama 4 jam. Oke, siap, pasukan dari grup silat ini, kita udah standby kan. Oke, nanti Bung Jod datang ke sini, nanti kamu ini serang begini. Oke, udah kita udah siap. Latihan. Oke, siap, kamera, action, cat, babu, udah kena kan, cak. Udah selesai. 3 bulan kemudian, karena dulu prosesnya masih panjang, 3 bulan, 4 bulan, film keluar, rilis lah. 3 atau 4 bulan lah rilis film. Saya ajak semua keluarga, bapak, ibu, kakak, semua saya ajak nonton. Ayo kita nonton 5 Cewek Jagoan. Udah, main di film, sebentar lagi nih. Bentar lagi gitu. Begitu tiba-tiba, nah ini nih adegan ini nih. Ada saya benar muncul. Itu tuh. Hilang. Udah selesai. Jadi 3 detik paling ya. 3 detik. Ketendang, jatuh, terus udah nggak ada lagi. Sepanjang film udah nggak ada lagi. Bayangin kita syutingnya seharian, waktu take-nya, adegan take-nya mungkin bisa beberapa kali, digambar, di editing cuma 3 detik. Jadi artinya apa? Dunia film bagi saya sudah mendarah daging. Keluarga saya. Dan ketika 86 saya akhirnya ditawarin main sebuah film remaja, saya nggak mau. Itu catatan si Boy. Oke. Saya nggak tertarik. Saya pengennya main film action. Saya dulu pernah ditawarin film Wiro Sableng, suruh jadi Wiro Sablengnya. Tapi pada saat itu film-film lebih banyak adegan perkosaan kalau film action kan zaman dulu kan. Iya. Ibu saya bilang jangan nanti kamu nggak bagus lah. Oke. Ditawarin film drama remaja, saya nggak mau. Tetapi kemudian ketika dikasih tahu sama sutradara ada adegan berantemnya, saya mau. Itulah yang membuat akhirnya saya ikut. Dan ketika film itu meledak, selanjutnya ya saya jadi aktor, berproses jadi sutradara, berproses jadi produser, berproses teruslah akhirnya sampai ya tadi saya menjadi industri film. Nah, bahwa kemudian tadi Bro Yudi juga menyampaikan kok bisa pindah ke politik, bisa pindah ke sini, bisa pindah ke situ, yaitu kayak air aja. Kayak air aja. Begitu kita sudah di situ, mau tidak mau kita ya mengikuti environment yang ini, ketemu orang yang ini membawa kita kepada yang itu dan cocok. Dan ketika cocok ya kita masuk, kita blend in sampai sekarang, gitu bro. Nah selama ini Bro Dede sendiri dari apa yang
dilakukan. Apa sih tantangan yang paling besar selama ini dalam karir Bro Dede? Ya, setiap zaman ada tantangannya. Waktu remaja, tantangan terbesar adalah menentukan pilihan. Kuliah atau main film. Kuliah atau main film? Hah. Bukannya gampang, karena kan dari keluarga pemain film. No, begini. Waktu saya main film, perannya figuran, peran pembantu. Dalam 1 minggu paling hanya dibutuh 1 hari, 2 hari. Tapi ketika terus kemudian ada momen di mana si produser bertanya, kamu mau jadi peran utama nggak? Maka kamu harus berikan full time. Nggak bisa, produser nggak bisa misalnya, tapi saya kuliah, ada kuliah, ya nggak bisa, kamu mau jadi pemain film atau kamu mau jadi mahasiswa. Kira-kira gitulah opsinya. Karena jumlah scene, adegan yang diberikan kepada kita sangat bergantung dengan jumlah waktu yang bisa kita berikan ke mereka. Oh, saya lama mikir. Saya waktu itu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Saya mulai berpikir, saya harus menentukan pilihan. Maka saya ambil cuti. Cuti kuliah. Cuti kuliah. Nah, cuti kuliah ini untuk main-main. Ternyata keterusan. Kuliahnya apa sih, Bro? Tahun 84 saya masuk teknik mesin Nyambung banget ya? Oke. di Trisakti. Hmm. Setahun kemudian saya nggak cocok, pindah teknik industri. Teknik industri, tahun ketiga saya cuti. Nah, ketika cuti itu sibuk, lupa kuliah. Akhirnya saya putuskan bahwa oke, saya nggak terusin kuliah. Saya main film. Oke. Nah, jadi tantangannya pada zaman itu adalah menentukan pilihan. Zaman berikutnya, tantangannya lagi ketika sudah menjadi aktor dan sebagainya, saya mau menjadi yang mana? Yang mana? Aktor kan banyak. Oke. Ada aktor yang stereotype, ada aktor yang berganti-ganti peran terus, dia main apa aja bagus. Ada aktor yang terkenal antagonis terus, ada aktor yang terkenal protagonis terus, atau komedian. Menentukan itu pun tantangan. Begitu. Iya, karena kita nggak bisa, saya maunya jadi ini, nggak bisa dong. Penonton mungkin nggak suka. Karena kan harus based on apa yang diharapkan penonton dari kita. Jadi harus lihat marketnya dulu ya. Mau tidak mau, kita dipilih oleh produser juga, kamu cocoknya jadi peran ini. Bukan yang, saya mau peran itu, nggak gitu. Kamu cocoknya jadi yang ini. Nah, ketika kita dipilih cocoknya jadi yang itu, maka kita harus berupaya memberikan yang terbaik untuk menjadi peran itu. Dan ketika stigma itu sudah nempel, kita harus yakini bahwa kita di situ. Nah, menentukan pilihan itulah saya cukup lama dan prosesnya berat. Saya kepengen jadi bintang action. Waktu itu tahun 80-an. Tapi nasib tidak mengarahkan saya ke situ. Saya menjadi bintang remaja. Jadi idola remaja lah dan seterusnya. Dan sudah filmnya sinetron dan drama-drama percintaan. Jadi sebetulnya nggak sesuai dengan apa yang Nggak sesuai. Awal ya? Nggak sesuai. Saya punya ratusan kontrak episode yang saya harus bermain jadi romantic komedi. Semua saya jalanin dan alhamdulillah bagus, saya berhasil dan sebagainya. Tapi it's not me. Gitu kan? Tahun 88 saya terus kemudian di film seri televisi Jendela Rumah Kita. Saya jadi tokoh namanya Jojo. Yang karakternya itu adalah pemuda yang santai, kritis, tapi senang membantu orang kecil. Dia anak orang kaya, tapi dia senang membantu orang kecil dan dia kritis. Baik kepada pemerintah, kritis pada kehidupan, kritis kepada orang kaya, dan sebagainya. Si Jojo ini. Si Jojo ini. Dan film Jendela Rumah Kita itu tahun 88 sampai 92 hit. Artinya menjadi hitnya TVRI pada saat itu. Baik. Penggemarnya banyak sekali. Bahkan sampai sekarang, bayangin, sampai sekarang tahun 2020 saya masih dipanggil Jojo. Oleh orang-orang yang nonton pada saat itu. Oh, wow. Oke. Nah, di situ orang mengatakan karakter yang pas buat saya adalah tokoh itu. Tokoh yang peduli kepada orang kecil.
yang mau memperjuangkan hak-hak orang kecil. I see. Akhirnya saya bisa tahu, oh kalau begitu karakter saya bukanlah bintang action, tapi bintang atau aktor yang punya karakter ingin menolong. Kira-kira gitu. Nah itu tantangan bro. Karena kalau lo nggak sama dengan realita seperti itu, orang nggak akan cocok. Nggak dapet ya? Nggak dapet. Nah setelah itulah kemudian gue main film action yang gue suka sendiri, yaitu namanya Jalan Makin Membara. Itu ceritanya tentang seorang satpam, jadi gue jadi satpam, yang kemudian dalam sehari-harinya dia berusaha untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada, ya dia ingin membantu temennya, dia ingin membantu, pokoknya apa yang dia lakukan tuh, ya dia pengen membantu aja, terpanggil untuk membantu. Dia nggak dapat gaji, dia nggak dapat nggak dapat penghargaan, tapi ya ada orang yang memang senang membantu. Kalau lo lihat orang-orang yang bergerak di bidang sosial, mereka selalu terpanggil untuk what can I do for you, kan begitu kan? Benar, iya begitu. Nah, gue main itu dan meledak juga, hits juga. Jadi bukan karena adegan actionnya bro, tapi karena karakter yang dibawakan. Nah peran-peran itulah ya, tadi kan gue bilang kan susah menentukan itu. Gimana sih caranya? Itu zamannya adalah itu. Beda zaman lain lagi, menentukan pilihan mau tetap di dunia film apa terjun ke politik, mau jadi pengusaha atau mau menjadi yang lainnya, itu semua juga masa-masa sulit. Nah mungkin di sini dulu nih. Sekarang kalau kita bicara tentang ngambil pilihan, gue sendiri juga pernah ngalamin bahwa untuk ngambil pilihan bahkan untuk kuliah apa aja itu bingung. Betul. Nah, sedangkan lu udah ngambil pilihan sebagai seorang aktor, dari sana lu mau ngambil pilihan peran yang cocok buat lu aja bingung. Nah, apa sih tips lu untuk orang-orang di luar sana yang sekarang nih bingung? Sekarang ya? Karena lu udah ngelewatin kan? Karena udah ngelewatin semua. Jadi ngomongnya enak lah. Iya. Jadi bro, sampai saat ini kalau saya mau beli sesuatu di toko online, mau memilih, saya pasti pilih yang ini apa pilih yang itu ya. Nge-review YouTube dulu, mencari di Google dulu mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus. Karena tiap orang kebutuhannya berbeda. Tiap orang momennya berbeda. But ada yang mengatakan bahwa kok barang ini atau bisnis ini ketika diambil dia berhasil, ketika diambil sama orang ini nggak berhasil. Benar. Di review produk saja, menurut si YouTuber ini barang ini nggak bagus. Menurut YouTuber yang ini barang the best. So there is a meaning. Benar nggak? Benar. Akhirnya sekarang nih setelah fase itu kita lewati, apapun yang kamu pilih sebetulnya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kalau kata orang Islam, Lauhul Mahfuz itu adalah takdir yang tercatat. Udah kecatat. Apapun yang kita ngobrol begini, kita ketemu begini, sebetulnya sudah ada catatan. Yang kita lakukan adalah menjalankan proses itu dan mengambil makna daripada proses itu. Lo mau bisnis makanan, bagus mana ya, begini apa begitu, bagus begini. Itu sebenarnya udah ada catatan. Kalau lo ditakdirkan bahwa lo bisnis makanan akan meledak, lo akan sukses. Walaupun catatan ini terjadi, tapi ketika lo mengambil itu, hati lo nggak yakin, hati lo nggak jujur, hati lo nggak, gua nggak suka nih masak-masak begini, maka nggak akan meledak, mungkin hanya meletup. Meletup aja. Meletup, bukan meledak. Jadi the point is adalah whatever you want to do, yakinlah dengan yang namanya intuisi pertama. Karena the other intuisi, bukan itu, the other minds, the other bayangan yang mengganggu lo, itu umumnya adalah nafsu. Dan logik, itu sering berada di sisi yang ini. Intuisi, itu adalah your soul connecting to the bigger energy. Itu namanya intuition. Bukan feeling. Bukan feeling. Feeling mau masuk rumah ini, ngeri ya kayaknya ada setannya, itu feeling. Intuisi.
gue bakal punya rumah seperti itu. Gue bakal masuk ke rumah ini. Intuisi. Proses untuk mengenal intuisi dan feeling dan logika take years. Take years. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Dan ada latihannya. Mari kita latihan. Mari silakan dimakan kuenya. Di depan lu ada 4 kue. Mana yang lu pilih? Gue pilih nastar, bro. Kenapa? Karena gue doyan nastar. That's your intuition. Tapi begitu lo mau ngambil nastar, terus tiba-tiba, ini kayaknya hijau enak nih. Gue belum pernah coba nih. Tapi kayaknya ini yang merah juga enak nih. Bener, kadang-kadang kepikir kayak gitu ya. Itu nafsu. Itu nafsu. Nafsu. Karena begitu lo makan, oh nggak enak. Emosi, kecewa. Tapi kalau nastar, mau nastar jenis apa aja, karena lo udah bilang nastar, lo makan pasti enak. Karena lu punya mind udah kesana ya. Karena lo mainnya sudah ke sana. Wah, ini seru. Nah, gue penasaran. Lu awal-awal bilang lu pengen jadi aktor laga. Itu intuisi apa nafsu? Intuisi. Intuisi. Iya. Karena gue lahir dan dibesarkan, begitu gue lahir, film yang gue tonton dan gue kenang-kenang seumur hidup itu adalah filmnya Bruce Lee. Jadi dia tercetak dalam blueprint diri gue. Oke. Kalau gue, lo film apa lagi yang pernah lo ingat? Gue dulu pernah nonton film King Kong, serem. Jadi gue mereject. Otomatis mereject film-film serem. Tapi Bruce Lee, wah. Jadi jangan salah, ketika kita mengidolakan seseorang, itu is about like lo mencetak blueprint diri lo sendiri. Oke. Jadi ketika lo mengidolakan seorang, sebut saja rocker yang wah dengan kegilaannya, sebenarnya lo mencetak diri lo akan seperti itu. Oke. Jadi hati-hati dengan milih Bukan berarti salah ya, itu silahkan, itu kan pilihan. Kalau lo mengidolakan orang yang hidupnya tuh marah-marah terus emosi, sebenarnya lo mencetak diri lo untuk menjadi seperti itu. Tanpa disadari. Jadi kita menyebutnya beside intuition, ada yang namanya adalah subconscious. Alam bawah sadar. Nah, pertanyaannya adalah alam bawah sadar ini kapan sih digunakan? Nah, gue akan katakan alam bawah sadar ini digunakan 70% dalam hidup lo menggunakan alam bawah sadar. Karena itu kita punya pola-pola tertentu. Oke. Kebiasaan hidup itu dilakukan dari alam bawah sadar. Nah, intuisi lu jadi aktor laga. Awalnya. Apa yang bisa merubah lu jadi aktor remaja dan meledak? Itu kan proses tadi. Oke. Ya, proses. Gue tarik satu benang merah. Seorang aktor laga adalah orang yang heroik. Bintang remaja, kalau perannya tidak menolong orang, gue nggak mau. Jadi ada benang merahnya ya? Benang merahnya. Ketika kemudian gue main film action kembali, menolong orang, atau film sosial tadi menolong orang, ini benang merahnya kejaga. Nah, sekarang gue terjun di politik, tujuannya apa? Menolong orang. Nolong rakyat, nolong negara. Jadi semua itu sebenarnya adalah benang merah. Yang kita baru tahunya after 30 or 40 years kemudian. Jadi dalam hidup kita selalu ada benang merah. Dan lo akan bergaul, lo akan berhubungan dengan orang-orang yang benang merahnya sama. Tanpa kita sadari. Sekarang gini aja deh, gue kasih. Oke, lo pebisnis ya. You are a businessman. Pernah ditipu orang nggak? Pernah. Oke. Pernah. Jujur ya? Benar. Pernah nipu orang nggak? Pernah. Si penipu akan tertipu. Pernah. Ya. Coba kita robah. Enggak, gue pengen nolong dia kok. Tapi dia nipu kamu. Saya nggak merasa tertipu. Karena saya nolong. Oke. Paham nggak maksudnya? Paham.
gila, gue pinjemin dia duit, gue ditipu. Lo waktu pinjemin niatnya apa? Dapat untung balik nggak? Coba kalau lo niatnya sedekah. Bisa ya. Benar. Gede gue bantu lo deh. Orang itu nggak ngembaliin apa-apa. Rezeki gue bukan dari dia. See, the same energy will attract the same energy. Penipu akan tertipu, penolong akan tertolong. Berbuat baik akan diberikan kebaikan oleh orang. Marah-marah akan dimarahi orang. Jadi kayak The law, ya. the law of attraction. Yeah. Itu ada bukunya di mana-mana. Jadi apa yang kita hadirkan, itu yang akan kembali ke kita. Itu sebabnya orang yang bisa menguasai amarahnya, emosinya, dia akan hidup bahagia. Karena emosi dan marah itu nggak balik ke dia. Oke. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari dia selalu bertemu dengan orang yang tersenyum dan bahagia. Karena dia memancarkan itu. Sehingga dalam bisnis, dia tidak tertipu, karena dia tidak pernah merasa tertipu. Dan dia selalu berkumpul dengan orang-orang yang sama energinya. Masuk akal. Jadi di dalam agama apapun, mau itu Injil, mau itu Al-Quran, mau itu Taurat, Zabur, dan semuanya, selalu dikatakan bahwa Tuhan punya cara untuk mengelompokkan umatnya. Secara otomatis. Automatically, karena itu sistemnya adalah hukum energi. Air dengan minyak bisa bersatu nggak? Enggak. Walaupun dia dalam satu gelas yang sama. Jadi kita bisa bertemu seperti ini mungkin karena kita ada benang merah yang sama. That's true. Itulah yang disebut sebagai networking cara Tuhan. Networking cara Tuhan. Mempertemukan orang-orang yang sejalan. Bukan seagama, bukan sebisnis, tetapi sejalan. Kan bisa aja, your agama beda sama my agama. Mungkin kita punya teman lagi yang sejalan, mungkin dia Hindu, mungkin dia berbeda. Tapi kita suka menolong orang, membagi, sharing kepada orang lain, itu akan membuat kita klop. Masuk akal. Dan gue juga baru nemuin benang merah gue sih sama lu sih, bro. Oke. Karena ya salah satu alasan kenapa gue jadi business coach dan tetap business coach, walaupun sekarang gue punya startup dan lain-lain, ya karena gue pengen nolong orang sih. Sih? Ya. Dan gue surprise, gue baru ketemunya bahkan di tengah-tengah interview kayak gini. So thank you. So, ini real kan? Bukan fake kan? Ini real. Berarti dalam pembicaraan kayak begini pun, walaupun kita sedang membuat YouTube konten, the energy is there. Ya. One moment. Iya kan? Jadi nggak bisa diceritakan pakai teori. Because you are there, maka you can adapt cerita gue. Tapi if you're not there, bagaimana mungkin you can adapt my story? Ya, lebih, jadi gue relate gitu. Gue relate banget. Yes. Gue relate banget. Nah, benang merah ini banyak sekali. In this world, banyak benang merah. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu apakah kita benang merah, benang biru, benang kuning, dan sebagainya. Benar nggak? Yes. Kenapa bisa terjadi begitu? Dan ini satu hal yang menarik ya. Gue juga mau ngomong sama salah satu temen gue dan juga tim gue yang udah ke Medan sekarang. Okay. Namanya si Kiang. Oke. Dan dia itu sebetulnya dia yang kontakin gue ke lu. Oh, Jadi oke. dia bilang gini, Coach, lu bener-bener mesti kontak sama si Dede. Dede Yusuf. Bukan bintang film. Saat itu. Betul. Orangnya mirip sama lu katanya. Dan lu pasti geladenin. Karena itulah kita bisa interview. Dan lu adalah salah satu orang politik, bukan salah satu ya, orang pertama tepatnya di politik yang gue bisa interview. Okay. Dan gue niat interview gitu. Yeah. Karena pas kita ngomong di IG Live kayaknya nyambung juga nih. Okay. Karena imagination gue tentang politik itu beda, honestly gitu. Kan gue dari sisi dunia bisnis, Iya. swasta. Betul. Iya.
Jadi ini real banget. Oke. Bintangnya bukan gua. Bukan settingan ya, bukan settingan ya. Bintangnya bukan gua. Minum dulu. Ini cuman apa? Intermezzo. Agak seru nih. Oke. Nah, kita baru nyampe dari kisah lu di aktor nih. Karena kalau kita lanjutin, kalau kita nggak lanjut, ini filmnya jadi film sinetron. Ya, sinetron. Oke. Episode 12. Iya. Oke. Jadi setelah itu lu bahkan lu milih untuk lu jadi aktor peran apa aja pun itu sebuah tantangan ya. Sebuah tantangan. Yang penting benang merahnya nggak hilang. Jadi misalnya gini, di dalam benang merahnya ini kan, jadi ini teknik seorang aktor ya. Gue dikasih peran apa aja nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada. Misalnya, Dek, lo mau nggak jadi peran? Oke, lo jadi penjahat. Tapi yang insaf. Terus kemudian dia berbalik karena dia harus membunuh seorang anak kecil misalnya, dan dia melihat anak kecil ini ternyata orang yang menderita dan harusnya ditolong. Malah dia berbalik akhirnya membunuh yang memesan. See? Masih ada benang merah dong di situ. Asik. Menolong yang lemah. Iya kan? Dan itu kan it happens like di film-film seperti kayak apa namanya yang Matt Damon lah, terus yang terakhir John Wick dan sebagainya. Itu kan kurang lebih seperti itu. Benar. Jadi lu bisa jadi penjahat tapi benang merahnya nggak hilang. Oke. John Wick itu kenapa bisa sukses? Yang pertama, hanya karena dia kan menyelamatin anjingnya. Nonton nggak film John Wick? Gua nonton. Cuman gue jarang banget nonton film jujur. Oke, baik. Belakangan ini gue jarang nonton film. Oke, berarti lu udah mulai stres. Oke, anyway, jadi Ini mungkin stres karena perut kegendutan nih. iya. Ini kancing lepas. Oke. Jadi ketika tawaran banyak datang, opsi-opsi sudah banyak dong. Waktu pertama kita masih muda, kita menentukan 2 opsi saja susahnya minta ampun. Benar. Dan ketika kita sudah ketemu dengan benang merah tadi, opsi menjadi lebih banyak. Tinggal yang mana yang cocok dengan benang merah kita. Itu yang kita pilih. Dan ketika itu sering diulang, dilatih, timbul intuisi. Jadi intuisi itu akan tumbuh jika dilatih. Jadi harus dilatih ya. Harus dilatih. Cara ngelatihnya bagaimana? Lu harus trust sama benang merah lu itu. Lu harus trust. Lu harus trust. Siapa sih yang menemukan benang merah ini? Yang lebih kuasa. Karena dia menentukan blueprint, your blueprint. Lu pernah kebentok nggak pas lu mencoba untuk trust benang merah? Oh, pernah dong. Pernah. Kita pernah mentok, pernah berusaha keluar dari benang merah itu pun juga pernah. Tapi somehow, aduh, bukan gue nih. Pernah kalau ngerasain gitu? Gue pernah. Contoh begini aja deh. Gue artis ya, puluhan tahun. Teman-teman gue banyak yang narkoba, yang meninggalkan narkoba banyak, yang setiap hari dugem, menghabiskan waktu menjadi flamboyan sejati juga banyak lah. Gue nggak minum, gue nggak ngerokok, gue nggak dugem. Dari dulu? Iya. Nggak pernah? Bukan nggak pernah. Bukan. Artinya apa? Pernah nggak? Pernah. Tapi pas di sana, bukan gue nih. It's not me. Iya kan? Kan kalau mau sebagai artis, bisa. Bisa. Tapi kayaknya bukan gue nih. Gitu lah. Jadi, akhirnya kembali itu, life itu adalah pilihan. Bahwa lo nongkrong di kafe, lo nyanyi, lo nongkrong, iya, tapi that's not your life. Ada orang yang kayaknya nggak bisa lepas dari situ kan, sampai terbawalah jadi narkoba, terbawalah jadi macam-macam gitu. Padahal lo sebagai artis, godaan lo banyak ya? Banyak pasti. Nah makanya itu tadi, you have to trust the benang merah. Gue menyebut benang merah itu sebetulnya mungkin buat kawan-kawan viewers mengatakan yang apa sih yang maksud benang merah? Benang merah itu intuisi sebetulnya. Intuisi yang sudah dibangun karena keyakinan kita, dan keyakinan kita mengatakan bahwa ya saya nih di sini,
Oke. Saya ini begini. Ya katakanlah, mungkin yang Maha Kuasa memang pengen menjadikan saya orang seperti ini. Tapi kita selalu mendevelop, kita perbaiki terus. Jadi bukan yang pasrah total, bukan. Jadi begitu kita ke sini pun nanti kita akan balik lagi ke sini. Kita ke ini balik lagi ke sini. Dan akhirnya mantap. Nah, kalau sudah mantap, maka things becomes easier. Menjadi lebih mudah untuk mewujudkan mimpi-mimpimu. Lu mantepnya kapan, Bu? Jujur ya. Mantepnya tuh baru ya mungkin usia gue 45, 44, 45 lah. Baru mantep. It takes time ya? Takes Butuh time. waktu ya? Betul. Itu sebabnya even zaman sekarang CEO banyak usia 28, 30, dia sudah jadi CEO. Ya benar. Lo bikin perusahaan online aja, lo nggak usah bikin PT, nggak usah bikin kantor, nggak usah punya karyawan, tulis aja di kartu nama CEO juga bisa kan? Gue CEO bro, Chief Everything Officer. Kamera bantu ngangkatin, lampu bantu ngangkatin. Jadi somehow gelar, pangkat ataupun juga recognition dari orang tuh ya mau umur berapa aja juga bisa. Lo anaknya seorang konglomerat, tiba-tiba dapat perusahaan gabruk gitu, lo tiba-tiba jadi CEO juga bisa. Bisa. Tapi it takes time untuk menjadi matang. Dan ketika matang, lo udah nggak butuh lagi called by names like CEO lah. Paling tulisan lo di situ adalah advisor. Advisor itu artinya pemberi nasihat. Pemberi nasihat. Kalau orang sudah pemberi nasihat, berarti dia di atas CEO. Iya benar. Bener nggak? Benar. Iya kan? Iya, setuju. Meanings, the wisdom, kebijaksanaan itu sudah dia temukan dalam dunianya. Gitu. Bahwa ada yang lebih hebat lagi pasti ada. Karena matang, karena pengalaman itu juga pengaruh. Gitu bro. Oke. Setelah lu jadi aktor, next stage-nya Produser, sempat jadi produser. produser bisnis kan. My business actually based bikin production house. Saya punya production house yang bukan diwariskan lah, meneruskan dari orang tua saya. Jadi ibu saya punya production house sejak tahun 80 sekian lah, dulu namanya Teater September, kemudian berubah menjadi Sepro Karya Pratama sampai tahun 89. Kemudian ibu saya bilang ke anak-anaknya, karena kamu sudah terjun di dunia film, sinetron, kamu jadi direktur deh. Kira-kira gitu. Jadi I was actually given. Jadi pernah juga ya ngalamin yang langsung pek jadi CEO gitu. Ya sebetulnya kalau dibilang ngalamin, karena kan saya pertama aktor, berarti saya main dibayar. Terus saya jadi sutradara. Sempat jadi sutradara. Jadi sutradara. Nah ketika saya sutradara, saya multitasking. Sutradara iya, pemain iya, editor juga iya. Ngedit juga. Ngedit gitu. juga. Penata laga, karena saya bikin adegan laga, penata laga juga iya, jadi multitasking. Nah, baru kemudian saya dikasih tanggung jawab eksekutif produser. Ngitung duit di lapangan untuk, ya apa sih namanya, produksi ini cost-nya berapa, daily rutinnya berapa. Kan saya harus pelajari itu. Mulai dari sewa peralatan, sewa kamera, sampai teh, gula, kopi, transport, itu semua saya hitung. Sampai detailnya? Sampai detail. Itu kan pelajaran yang diberikan orang tua saya. Kalau kamu mau bisa itu, kamu harus ngerti ini. Supaya kamu gak ditipu sama orang. Saya pelajari. Jadi, sampai bikin naskah skenario, saya pelajari semua. Saya bikin sendiri. Nah, akhir dari itu semua, saya profesional di dalam bidangnya. Jadi, saya paham. Nah, ketika sudah paham, logis nggak kalau tiba-tiba orang tua mengatakan, ya sudahlah, kamu udah ngerti kan? Jadi direktur. Jadi bukan langsung dikasih aja. 8 tahun saya berproses berada di perusahaan itu, dari pemain biasa menjadi sutradara, menjadi eksekutif produser berarti kan mengelola ya, memanage gitu. Jadi peran orang tua Pasti dong, saya bersyukur ya orang tua. Kalaupun bukan orang tua yang memberikan kesempatan, produser lain nanti juga akan memberikan kesempatan. Karena di dunia film itu kan dunia yang
let's say ya, misalnya sutradara ini hari ini dikontrak production house ini. Terus dia bagus, production house lain ambil kan? Benar. Dikontrak. Nah misalnya saya membuat pekerjaan sinetron, kemudian sukses dapat rating. Kan production house lain juga mau. Setuju. Tapi orang tua saya menawarkan nih. Udahlah, kamu nggak usah ke PH lain. Di sini aja mama bayar. Same thing. Jadi karena Bro Dede juga udah punya skill ya. Ya, jadi profesional lah. Nah, gitu. Bukannya given 100%. Bukan yang baru lahir langsung dikasih. Kan ada tuh yang kayak gitu tuh. Baru lahir udah langsung. Ya itu rezeki dia lah. Kita nggak usah memberikan komen. Dia given dia rezeki dia itu. Betul. Bahwa dia menjalankannya kemudian bisa atau tidak itu proses. Nah, ketika saya sudah menjadi direktur, tentu saya tanggung jawabnya menjadi lebih besar. Yes. Secara ekonomi, secara lobby, secara marketing, secara macam-macam lah, ya. Nah, setelah menjadi bisnis PH, ada satu momen yang membuat harapan kita buyar semua. Satu momen itu. Ada satu momen, oke? Momen itu saya teringat tahun 98 kalau nggak salah. 98. Setelah reformasi, ya, terus kemudian kita krisis moneter. Betul. Pada saat krisis moneter itu, saya ingat semua PH kolaps. Karena TV station tempat kita menjual program juga menghentikan semua kontraknya. Bahkan tidak membayar sampai ada yang 6 bulan sampai 1 tahun tidak dibayar. Wow. Nah, waktu itu ya kita berhenti berproduksi. Ini kondisinya hampir sama kayak gini nih. Kayak gini. Pada saat itu kita semua berhenti berproduksi. Hanya bedanya kalau dulu orang bisa ketemu orang di luar. Sekarang sama sekali nggak bisa. Jarak 1 meter minimal. Jarak 1 meter. Nah pada saat itu kita kolaps, saya terpaksa harus menghentikan sekian karyawan, nggak bisa berproduksi. Bayangin production house tidak berproduksi. Jadi nganggur kan? Tiba-tiba saya baru saja taken kontrak sama sebuah station yang sudah taken kontraknya udah siap untuk jalan. Yang kontrak ini sebenarnya bisa menghidupkan PH saya. Bayangan saya ini udah deal ini akan menghidupkan PH saya. Tiba-tiba mereka juga stasiunnya punya masalah keuangan dan dia telepon saya mengatakan, dia bilang, Dek, kontrak kita sementara di cancel ya. Ouch. Oke. Ah kenapa? Enggak, kita soalnya begini. Nanti deh kita lihat lagi deh nanti kalau kondisi sudah membaik. Padahal that kontrak sangat saya butuhkan untuk menyelamatkan PH saya. Udah dong. Waduh, gimana? Saya kan pikir gimana saya bayar karyawan, gimana saya harus mencicil peralatan yang saya beli dengan bunga bank pada saat itu. Udah. Tiba-tiba saya dapat berita lagi yang mengagetkan. Dapat telepon dari kakak saya. Dek, segera pulang. Nah, kenapa? Buruan, kantor kebakar. Kaget saya. Kebakaran. Saya pulang cepat ke kantor. Itu menjelang maghrib. Big fire. Kantor saya lumayan gede lah ya. Ada sekitar mungkin 800 meter lebih tanahnya ya. Ya, dan bangunannya 2 lantai. Bakaran. Habis. Nah, saya kaget. Shock gitu kan. Ya, turun dari mobil. Ada siapa di dalam? Saya bilang. Ada orang, udah keluar semua begini. Nomor 2, peralatan bagaimana? Iya dong. Betul. Production house itu investasinya peralatan. Betul. Justru kebakaran dimulai dari samping ruang editing. Kebayang nggak bro? Waduh, habis dong bro. Semua peralatan yang mahal-mahal itu adanya di ruang editing. Iya kan? Iya.
mau tidak mau, tarik semua yang bisa ditarik. Saya termasuk orang yang masuk ke dalam kobaran api untuk menarik beberapa barang yang bisa ditarik. Sampai begitu? Iya, sampai begitu. Karena kan dia bakar lantai 2, mulai turun gitu kan. Ngeri Orang pada saat itu udah teriak-teriak, jangan masuk, jangan masuk. Terus saya bilang, kita belum asuransi lagi pada saat itu. Belum punya asuransi. Belum punya asuransi. Yang ketiga yang lebih parah lagi adalah archive itu apa ya namanya? Arsip ya. Data ya. Ruang arsip kita, semua film, produksi, sinetron, film, kuis yang kita bikin ratusan episode itu, boom, kebakar. Itu nggak bisa jualan apa-apa dong. Abis bro. Jadi kalau milenial saat ini menanyakan, mana film-filmnya Dede Yusuf? Gua nggak bisa putar karena abis. Karena dulu kita belum format digital, belum kita transfer digital, semua masih... Film lu semua habis? Habis semua bro. Jadi semua tuh masih Betacam, VHS, inget nggak zaman-zaman pada saat itu kan pita, kita masih pita. Habis semua. Iya bener, film Dede Yusuf udah nggak ada ya? Nggak ada, kecuali di YouTube banyak. Dicari di YouTube ada. Tapi yang gue punya, copyright gue, kita nggak punya. Habis kebakar. So, kekayaan intelektual kita habis. Itu intelektual, fisikal. Ya, jadi aset kita habis, kekayaan intelektual kita habis, ya. Walaupun kita masih sempat menyelamatkan beberapa barang ya. Dan yang paling parahnya, rumah itu kita ngontrak, bro. Production house itu kita ngontrak. Jadi kita harus mengembalikan kepada pemilik rumah itu dalam kondisi awal. Waduh. Jadi apa gimana? Jatuh ketiban tangga, kira-kira bener nggak? Kegigit ular. Jatuh ketiban tangga kegigit ular. Gokil banget. Rugi berapa bro? Jadi utang atau gimana tuh? Pokoknya, nah ini satu hal. Tentu my mother shock. Dan saya sebagai pimpinan perusahaan tentu juga yang saya pikirin adalah how to cover the damage. Terus saya mikirin. Yang saya lakukan pertama, saya datang ke rumah yang punya rumah, mengatakan, we'll take care of everything, kita akan bangun kembali seperti semula. Oke, nggak apa-apa, pokoknya yang penting masa kontrak kita sekian tahun, nah dalam habis sekian tahun itu harus kembali menjadi rumah. Oke, fine. Akhirnya saya kumpulin semua barang yang selamat, ya kan? Saya kumpulin semua barang yang selamat, sebenarnya jual ya? Jual barang semua? Jual aset. Terkumpullah, karena pada saat itu memang barang-barang elektronik mahal, bro. Mahal. Satu kamera merek Ikegami pada saat itu harga bisa 30 juta. 30 juta saat itu mungkin sekarang bisa nilai 200 juta. Betul. 30 juta tahun 98, inflasi sekarang ya. Iya, ya pokoknya sekitar 150 200 juta sekarang. Jual deh, terkumpullah. Masih ada sisa sekitar 200 juta. Itu buat rumah dulu, bro. Bangun rumah. Ngebangun rumah orang. Iya kan? Sisanya lagi akhirnya kita ngobrol sama orang tua keluarga. Ya kita urunan lah. Ada yang punya emas, ada yang punya, ibu saya punya diamond, punya lukisan, kapitalisasi. Terkumpullah mungkin waktu itu sekitar 1,2 miliar lah. Untuk membangun rumah itu 200 juta nggak cukup kan, paling tidak 400-500 juta. Membangun kembali dan memindahkan production house kita ke rumah. Oh, jadi balik ke rumah. Tapi karena peralatan kita nggak ada, maka kita tidak menjadi production house, tapi kita namanya menjadi creative house. Jadi bukan di productionnya, tapi di sisi kreatif. Karena masih ada kekayaan intelektual. Masih ada kekayaan intelektual, kita masih bisa bikin naskah, kita masih bikin desain, kita masih kira-kira gitulah. Berganti wujudlah kita bukan menjadi PT Production House, tetapi menjadi agency untuk event, untuk advertising, dan sebagainya. Jadi berubah bentuk. Ya, modalnya dari sisa menjual aset dan sebagainya.
Nah, disitulah saya mulai another style. Di sini sebagai produser, di sini sebagai creative agency. Kalau creative agency berarti saya datang ke perusahaan-perusahaan periklanan, bukan periklanan. Saya datang, kita sebutnya pitching ya. Pitching itu berarti kita jual ide kepada perusahaan-perusahaan. Saya punya ide begini, begini, iklannya nanti seperti ini, pamerannya nanti seperti ini, kira-kira gitulah. Ya. Jadi kita menyebut diri kita agencies, bukan IO. Kalau IO itu pelaksananya. Kita agencies penjual ide, ya. Ya berjalanlah, kita masih sempat berjalan bangsa 3-4 tahun di dalam dunia itu. Jadi kerjaan saya ya kalau orang bilang apa yang dilakukan, datang ke perusahaan-perusahaan, datang ke lembaga-lembaga menawarkan ide. Karena mereka punya budget promosi kan. Mereka punya budget promosi, mereka punya budget untuk melakukan event. Nah, itulah kita mainnya di situ. Jadi pas saat itu lu benar-benar bangkrut deh. Ya bangkrut secara dari posisi di sini kita mungkin turun bisa 3-4 stop. Gitu. Jadi modal cuma modal ide doang. Modal ide doang. Utang ada nggak sih saat itu? Ada. Kita karena waktu itu kan kita beli peralatan, kita nyicil bank ya. Dan itu harus ditutup dari hasil penjualan. Terus kemudian dari beberapa proyek yang kita kerjakan, yang pertama adalah utang dulu tutup. Jangan sampai berutang. Termasuk juga tadi kan mengkapitalisasi apa yang kita miliki, kita urunan, utang tutup, jadi utang bank clean. Dengan terpaksa karyawan kita minimize yang multitasking tadi. Multitasking. Dari jumlah karyawan berapa jadi? Ya kalau kurang lebih dulu 16, tinggal menjadi 4 atau 5 lah. Bener-bener ya. Sempit banget ya. Karena kan kerjanya di rumah. Di rumah? Di rumah. Ini rumahnya? No, udah kita ada rumah dulu. Jadi bukan rumah saya sih, sebetulnya rumah ibu saya. Saya ada pavilion yang kemudian saya pakai buat office. Jadi kalau di Amerika tuh namanya garasi, kalau di Indonesia namanya pavilion. Pavilion, kira-kira gitulah. Oke. Dan kita survive, 3-4 tahun kita survive dengan menjadi agency. Lu keliling-keliling sendiri tuh, Bu? Sendiri, perusahaan-perusahaan? Sendiri. Nggak pakai nama besar Deddy Yusuf aja? Sebagai ya aktor. Tetap bagaimanapun kita masuk tuh silaturahmi karena orang kenal kita, itu pasti ada lah, nggak mungkin nggak lah. Tapi bahwa kita harus pitching, kita harus bidding dengan agensi-agensi besar lainnya pun juga ya itu terjadi pasti. Tapi that's fun dan saya punya ilmu baru kan jadinya kan. Ilmu baru itu namanya adalah lomba adu gagasan. Iya kan? Kalau dulu kan kita gagasan kita tuangkan dalam produk, dalam film. Kalau ini kan gagasan kita meyakinkan orang untuk membeli gagasan kita. Itu kan beda, bro. Benar. Gitu. Orang banyak yang ngedrop banget karena bangkrut atau ibaratnya ya jangankan sampai perusahaan kebakaran dan lain-lain ya. Tapi bahkan turun gaji aja itu banyak yang stres, bro. Nah, lu bisa terus bertahan seperti itu gimana tuh caranya? Maksudnya punya mentalitas, gue masih gimana juga gue masih mau fight dari production house turun ke creative agency, dimana kan boleh dibilang lu punya reputasi kan turun juga gitu. Iya. Ada satu momen yang dalam hidup seseorang tuh orang akan mengatakan bahwa dia habis dia. Dia udahlah gagal, kira-kira gitulah ya. Dan akhirnya saya menemukan bahwa dalam kehidupan kita manusia itu diberikan kemampuan yang berbeda-beda. Yang disebut sebagai daya ketangguhan dalam menghadapi ujian. Apa namanya bahasa, saya lupa namanya. Perseverance mungkin ya? Perseverance. Bahasa Inggrisnya. Perseverance. Jadi ada orang yang ketika dikasih ujian, cobaan, dia patah, the break. Ada orang ketika dia dikasih ujian, dia kabur. Ada orang yang ketika dikasih ujian, dia akan, istilahnya dia akan
mengalah kepada ujian tersebut. Ada orang yang ketika dikasih ujian dia akan mengatakan, sampai di mana sih saya bisa menghadapi ini? Nah, semua itu tentu bukan mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus. Tapi semua itu sebetulnya hanya memberikan sebuah kesempatan bagi orang untuk belajar. Yang mengalah berarti dia belajarnya sampai di situ. Yang kabur berarti dia tidak mau belajar. Ya kan? Yang dia tunduk pada kondisi tersebut, artinya dia ya tidak berusaha mengupgrade dirinya. Tapi yang kemudian berani mengambil amanah, karena ujian itu kan amanah sebetulnya. Ujian itu amanah. Ujian itu amanah. Nanti gue kasih satu contoh ya. Maka dia akan belajar agar pengalaman itu tidak terulang lagi. Itu yang penting ya. Itu yang penting. Jadi kalimatnya bukan berarti wah dia sudah udahlah habis dia. No. Dia sedang belajar. So that experience will not come again. Itu yang pertama. Kedua, dia belajar untuk start dari zero again. Sesuatu yang mungkin pernah dia lewati, tapi dia sudah lupa. Dan ketika dia belajar lagi, start from zero again, dia melatih kembali kemampuan-kemampuan lama yang dulu mungkin sudah dilupakan, itu dilatih lagi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, saya dulu sales berhasil menjual 10 mobil, terus dia udah hebat, bangkrut. Tiba-tiba dia harus start untuk, lo jual mobil lagi deh. Dari nol. Aduh, gue udah lupa ya cara ngejual. Padahal mestinya, wah ini challenge baru dong. Challenge baru untuk bisa menjual mobil di dalam kondisi kayak gini, dengan mobil yang berbeda, dengan kemampuan yang berbeda. Nah, when you take that, ketika kita mau menerima kondisi itu, maka pelajaran kita nambah 2 kali lipat. Yang dulu kita pernah bisa, sekarang kita menjadi lebih bisa lagi. Jadi lebih bisa lagi. Jadi lebih bisa lagi. Dan ketika itu terjadi, maka experience ini menjadi wisdom. Yes. Wisdom untuk jangan sampai kita terperosok pada lubang yang sama. Itu kan wisdomnya di situ. Untuk, berarti kita harus lebih paham asuransi. Oh berarti kita jangan begini. Oh berarti kita jangan begitu. Itu wisdom semua. Jadi wisdom itu, kebijaksanaan itu, lu dapetin setelah lu ngejalanin, dan bukan hanya ngejalanin, bukan hanya tahu, tapi memahami ya. Jadi mari kita bikin satu contoh begini. Ada seorang anak muda datang kepada seorang, katakanlah orang yang bijaksana. Orang bijaksana ini, sebutlah seorang guru yang setiap hari dia minum anggur. Hidupnya nyaman. Lalu dia berbicara tentang wisdom. Kira-kira masuk nggak wisdom dari seorang yang setiap hari minum anggur, hidup nyaman? Pertanyaan bagus sih. Kalau gue lihat ya tergantung apa yang diceritain dan part of wisdomnya yang mana. Oke. You can get namanya wisdom of the wine. Wisdom of the wine. Wisdom of the wine. Apa tuh wisdom of the wine? Kebijaksanaan dalam menikmati hidup. I see. Itu lihat dari angle mananya ya. Oke. Tapi ketika seorang hebat seperti Soekarno, dengan kemampuan pemikiran dia yang luar biasa maju, suatu saat dia pergi ke sebuah sawah, bertemu seorang petani bernama Marhaen. Ini kisah nyata nih, Bang? Realita, lo baca di sejarah. Oke. Dan Marhaen seorang petani yang penuh dengan kejemur matahari selama bertahun-tahun, mengurus sawah, dan dia memberikan nasihat. Dan nasihat itu diterima oleh Bung Karno sebagai wisdom for the country. Apa tuh nasihatnya? Lalu baca bukunya nanti. Aduh, Lalu baca bukunya. semua nih. Baca bukunya. Ada bukunya banyak kok. Poinnya adalah orang masih bertanya, Marhaen itu ada nggak? Petani Marhaen itu ada atau tidak? Atau jangan-jangan
seorang Soekarno membuat sebuah wisdom yang dia dapat dari melihat orang-orang kecil. Mungkin kita tarik ke dalam hal yang besar, negara ini di dunia manapun juga, semua berasal dari wisdom orang yang menjalankan dan kemudian menemukan sebuah kebijaksanaan ketika dia sudah melewati proses. Prosesnya itu adalah kata kunci ya. Prosesnya kata kunci. Ada teori lain, ini kita cerita tidak hanya bisnis ya. Please dalam kita ngobrol ini kita jauhkan dulu dari persepsi-persepsi kita tentang agama ini atau agama itu. Mari kita lihat kisah filosofinya. Jadi lihat dengan mind terbuka. mind terbuka. Oke. Ada seorang, gue nonton film, seorang pangeran yang menanggalkan pakaian kerajaannya, kenikmatan yang dia dapat selama menjadi raja, karena dia melihat ada orang sakit, ada orang tua, dan ada orang meninggal. Kok bisa orang sakit? Kok bisa orang menjadi tua? Kok bisa orang bisa meninggal? Kok ada penderitaan? Padahal dia ketika dia menjadi anak raja, dia nggak menemukan itu. Betul. Akhirnya dia mulai berpikir bagaimana caranya orang bisa menghilangkan penderitaan. Dan dia bertapa. Itu dalam banget ya. Dia bertapa, dia nggak mendapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Tapi tiba-tiba dia, ini sebuah film, gue nonton dari sebuah film dan ada di bukunya. Tiba-tiba mendengar di tengah sungai, mungkin karena bertapa tajam inderanya, dia mendengar ada seorang seorang seniman sedang mengajarkan muridnya bagaimana cara memetik gitar. Dan dia mengatakan coba kamu senarnya kamu style. Teng 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 teng. Ingat, terlalu keras menariknya, bukan menghasilkan bunyi, tapi malah putus. Terlalu kendor mengikatnya, mengendurkannya, malah menghasilkan bunyi yang tidak bagus atau tidak menghasilkan bunyi. Jadi yang pas adalah in the middle. In the middle, di tengah-tengah. Tidak kencang, tidak kendor. Itu seninya menarik tuh. Buat si seniman, that's it. Tapi buat orang yang bertapa mencari wisdom, itulah yang membuat dia. Dan dia menemukan. Tokoh ini menemukan, oh berarti hidup tuh sebetulnya kita harus di tengah. Tidak merasa hebat, tidak merasa susah, tidak merasa kaya, tidak merasa miskin, tidak merasa terlalu gembira, tidak merasa terlalu sedih. Jadi sebetulnya bisa belajar dari apapun juga yang di dunia ini. That's wisdom. Jadi wisdom itu artinya adalah menemukan hal-hal yang umum, hal-hal yang biasa dalam sehari-hari, dan menjadikannya itu sebagai sebuah prinsip hidup. Oke, jadi gue tadi nggak menceritakan ini dari siapa. Yang penting jangan dilihat dari jenis agamanya, tapi mari kita lihat kalimatnya itu tadi. Wisdomnya. The wisdomnya. Oke. Jadi, you can make yourself looks rich dengan menggunakan baju merek, sebutlah Armani, ya kan, pakai sepatu apalah Belly, Ferragamo dan sebagainya. Apakah itu akan membuatmu merasa happy? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. You can have perusahaan yang puluhan perusahaan, kartu kredit mungkin sudah bukan platinum lagi, mungkin sudah apalah di atasnya platinum. You bisa pagi ini breakfast di Paris, besok terus malamnya dinner di London, naik pesawat jet terbang, that's no problem, nggak ada masalah. Tapi are you happy? Belum tentu. Belum tentu. Nyatanya banyak juga bahkan konglomerat yang hidupnya kita cuman seperti mimpi, ujung-ujungnya frustasi. Dan saat ini, di tengah pandemi seperti ini, yang paling banyak merasakan
saham turun, rugi puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan, siapa? Orang yang punya uang. Bagaimana dengan ibu-ibu penjual pecel di depan yang setiap hari dia masih menjual pecel? Dia merasakan itu nggak? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Karena dia happy dengan bisa menjual pecel sehari at least 10 bungkus. 15 bungkus. Di masa pandemi ini, orang makin beli pecel karena work at home. Betul. C, the parameter is bukanlah dari standar yang lo tentukan, tapi standar lo happy atau tidak. Ya. Setuju gua. Setuju. Setuju nggak? Setuju banget. Oke. Setuju banget. Almarhum bokap adalah orang yang keras sekali. Orang yang keras dan ya mungkin jalan hidupnya tuh rada-rada sedikit preman lah. Jadi waktu gua masih kecil SMP, SMA, gua memandang bapak tuh sebagai sosok yang harus dibenci. Bahkan gua dulu belajar bela diri itu agar bisa menangkis tamparannya bokap gue. Lalu kemudian bokap sakit-sakitan, bolak-balik ke rumah sakit. Yang mau tidak mau yang bantu adiknya bokap sama gue. Yang harus bantu, ya biasalah biaya rumah sakit. Sementara gue nggak suka atau punya trauma dengan bokap. Tapi gue harus. Sampai akhirnya tiba-tiba on the last moment bokap mau almarhum meninggal, dia minta gue dampingi, dia pegang tangan gue, dia ngomong begini,